Asini rohamadi hamu dohok dame nasian Tuhan debata amai dohok nasian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Horas salimanta sangahon 5 menit manangihon Tuhani na nenek sian Evangelium Yohanes bidu 12 ayat 47. Asamolo adong na ugbeki hatakku gabedang diradoti dada ahu manguhum ibana ay dada laho manguhum portibion na lao paluahon portibiodo ubahen naro ahu. Dan jikalau seseorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Dalam setiap petunjuk penggunaan obat selalu tertera informasi peringatan untuk menghindarkan kesalahan penggunaan obat. Di satu sisi, obat itu menyembuhkan, tetapi juga ada kewaspadaan yang harus diperhatikan. Kelalaian dan ketidakpedulian terhadap petunjuk peringatan akan berakibat fatal. Dalam nas ini, Yesus memberi sebuah petunjuk peringatan bagi umat manusia. Yesus diutus Allah menjadi penyelamat bagi umat berdosa. Ia juga datang memberi petunjuk hidup melalui firman-Nya untuk tetap dalam anugerah keselamatan. Yesus datang memberitakan firman-Nya untuk menyelamatkan umat manusia. Firman yang disampaikan menjadi pelita dan terang agar yang mendengar dan melakukannya tidak hidup lagi dalam kegelapan. Maka meskipun kita telah beroleh keselamatan oleh penebusan dosa, namun ketika kita tidak melakukan firman-Nya, keselamatan itu akan hilang. Tuhan sudah memberikan keselamatan, namun ketika kita menyalahgunakan keselamatan itu dengan tidak hidup seturut firman dan kehendak-Nya, maka kita akan dihukum. Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Oleh karena itu, biarlah ketika kita mendengar dan melakukan firman Allah, bukan karena kita takut akan hukuman, namun sebagai bentuk ucapan syukur kita akan kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Tidak cukup bagi kita jika hanya mendengarkan firman Tuhan, namun kita harus memeliharanya dengan cara melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Persoalannya di masa kini, jangankan untuk melakukan, bahkan untuk perkara mendengar firman saja tidak ada minat. Banyak orang tidak semangat lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi tantangan bahkan sudah dimulai dari kerinduan untuk mendengar. Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau mendengar saja jarang? Kita lebih suka dengar si doi teleponan berjam-jam daripada dengar pendeta khotbah hanya setengah jam. Kita lebih suka menonton drama Korea beratus episode daripada nonton ibadah live streaming yang hanya 1 jam. Kita lebih suka baca novel yang tebalnya lebih dari Alkitab dibanding baca Alkitab sendiri. Banyak orang Kristen berkata, "Wah, khotbahnya begitu menginspirasi sekali." Tetapi alangkah sayangnya kalau firman yang didengar hanya berhenti di tahap inspirasi. Apa gunanya kita merasa terinspirasi oleh firman tetapi tidak melakukan sesuatu untuk menindaklanjutinya? Jika kita berhenti hanya di tahap inspirasi, tidak ada gunanya. Kita hanya akan bertambah pengetahuan tetapi tidak mengalami perubahan hidup. Hendaklah kita semakin bertumbuh di dalam mendengar dan melakukan firman-Nya. Kita perlu menunjukkan bahwa ketika kita sudah mendengar firman, maka ada sesuatu yang berbeda dari kehidupan kita yang sebelumnya, bahwa firman Tuhan telah mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Selamat mendengar dan melakukan firman Tuhan. Amin. Martang yang mahita. Mulyate madiho ale Jehovah nang manubus sami jolma pardosa jalan mengaleon halua di hami. Tamama tuduhu hamulyate kami halua na pinasahamu. Marhite na manangihon talubo matutu oleh Tuhan mangulahon hatam di bagasan ngulu nami sigano pari. Atong unang holan marbinegi hami. Ale dohot mahami mangulahon hatam di bagasan ngulu nami. Ay hatam do nagabe sulu-sulu nami dinahulom. Tukok nami dinaladit. Sa terbaik kami madalani ari-ari ni ngulu nami. Asing rohani Tuhan Yesus Kristus. Walau ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran ito di porbadia ma. Nama dogani hamu saluhot na. Amin.